Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melanjutkan materi pendidikan kita sejarah Indonesia untuk kelas 11. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Anak-anak, kita masuk pada materi bab yang keempat di LKS halaman 57. Silahkan kalian baca dan kita pahami bersama untuk melanjutkan materi kajian kita ini. Anak-anak, materi kita hari ini adalah Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan. Kita sudah masuk bab yang keempat. Di dalam pembahasan ini kita masih ingat bahwasanya di bidang pendidikan negara kita di bawah Belanda ada beberapa sekolah yang berdiri, baik itu sekolah punya Belanda maupun sekolah pribumi, yang dalam hal ini mengakibatkan pola perubahan di masyarakat kita sehingga kita menjadikan bangsa yang terus memahami akan perjuangan bangsa untuk menempuh kemerdekaan. Anak-anak, Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu tonggak di dalam sejarah kita, di mana para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang kemudian menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang tentunya kita tahu bahwasanya Sumpah Pemuda itu ada berisi ikrar di mana kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda tersebut, setiap organisasi pemuda kedaerahan secara keseluruhan meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati bersama, yaitu Indonesia Muda. Dengan adanya Sumpah Pemuda tersebut merupakan puncak pergerakan nasional Indonesia. Kemudian apa yang menjadi latar belakang dari Sumpah Pemuda? Tadi sudah saya singgung, yaitu adanya politik etis yang dilakukan oleh Belanda dan perbaikan pendidikan untuk kaum Bumiputra. Kemudian sebagai media massa, benih semangat kebangsaan dan tonggak kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda dan Ikrar Persatuan dan Kesatuan sebagai eksistensi organisasi pemuda, kemudian kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda 1, kemudian Kongres Pemuda 2, dan Sumpah Pemuda. Makna penting Sumpah Pemuda dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Sumpah Pemuda merupakan peneguh jiwa kebangsaan, di mana politik dan dinamika perjuangan pemuda, Kongres
perempuan, kemudian ada Worksrat sebagai forum aspirasi politik di masyarakat, di mana Worksrat ini adalah merupakan dewan rakyat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kita yang ada di parlemen. Kemudian kita lanjut pada materi kita, di mana tadi sudah kita singgung bahwasanya adanya politik dan perbaikan pendidikan Bumi Putra, yang kita tahu bahwasanya dengan adanya penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia memicu munculnya kritik melalui tulisan kaum etis yang dipelopori oleh Peter Bruce, wartawan koran The Lokomotif atau koran pertama yang terbit di Semarang dan berdiri pada tahun 1845, dan seorang politikus Belanda yang bernama Conrad Theodor van de Venter. Kedua tokoh inilah yang menyatakan agar pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan bertanggung jawab secara moral untuk mensejahterakan masyarakat pribumi. Menurut Peter Bruce, yang dikenal sebagai wartawan yang vokal dan kritis, misalnya antara tahun 1883 sampai 1884, menyoroti sikap masa bodoh warga Eropa di Hindia Belanda ketika terjadi wabah kolera yang menimbulkan banyak korban. Mereka baru peduli setelah ada warga kulit putih yang ikut menjadi korban. Pada tahun 1887, Peter Bruce melakukan perjalanan ke sepanjang Pulau Jawa. Di dalam perjalanannya, ia sangat terkejut melihat kondisi kehidupan kaum pribumi. Oleh karena itu, Peter Bruce menghimbau agar Belanda menyadari dan memperhatikan keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda yang terjadi akibat kebijakan pemerintah Belanda. Di antara tokoh penggagas politik etis yang lain adalah Conrad Theodor van de Venter, yang paling berpengaruh. Pada tahun 1899, Van den Venter membuat tulisan yang berjudul In Eis atau Utang Kehormatan, yang dimuat dalam majalah Die Gids. Dalam tulisannya, Van den Venter mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itulah menurutnya sudah sewajarnya Belanda membayar utang budi tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan bagi negara jajahan. Kritik tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru tersebut dikenal dengan politik etis. Politik kolonial pada abad ke-20 memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander Edinburgh
yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Kebijakan tersebut di era politik etis adalah kemajuan menuju modernisasi, perluasan pendidikan gaya barat sebagai modal pendidikan modern, merupakan tanda resmi dari bentuk politik etis. Adanya pendidikan tersebut membuka peluang bagi mobilisasi sosial masyarakat di tanah Hindia Belanda. Pengaruh pendidikan barat itu pula yang kemudian memunculkan sekelompok kecil intelektualitas Bumiputra yang memunculkan kesadaran bahwa rakyat Bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Dapat kita lihat di dalam tayangan kita bahwasanya adanya bidang edukasi menjadi pendirian berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi, seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di bidang irigasi, pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan teknik sawah dan perkebunan. Kemudian program migrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan, khususnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dengan demikian, anak-anak, bahwasanya dengan adanya politik etis yang meliputi 3 bidang ini, yaitu edukasi, irigasi, dan bidang migrasi, merupakan satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, walaupun ada di antara program-program ini yang juga lebih banyak untuk kepentingan Belanda. Namun demikian, dengan adanya pendidikan barat ini, kemudian menjadikan ada sekelompok kecil dari kaum intelektual Bumiputra yang memunculkan kesadaran bahwa rakyat Bumiputra harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan. Golongan intelektual Bumiputra inilah yang disebut kaum priyayi, yang baru sebagian besar adalah guru dan para jurnalis di kota-kota. Hal inilah yang menjadikan faktor pendorong adanya kegiatan Sumpah Pemuda yang puncaknya dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian baca di LKS halaman 52 dan 50. Ya, mohon maaf, 57 sampai dengan 58 untuk memahami materi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.